Kita patut bersyukur loh. Setiap hari diingatkan oleh firman Tuhan. Hari ini kita akan melihat bahwa sebagaimana halnya dengan Ishak yang bisa tidak percaya terhadap janji Allah, sehingga harus diyakinkan oleh Tuhan sendiri. Apalagi kita yang mudah lupa ini. Abraham tidak mau setiap hari cuma ingat makan dan bermain. Seharusnya jauh lebih penting dari itu adalah firman Tuhan yang memberi kita makan jiwa kita. Mari kita mulai. Shalom anak-anak semuanya, mari kita sama-sama tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa dalam sorga, terima kasih untuk karya keselamatan yang Tuhan berikan dalam hidup kami melalui pengorbanan Yesus Kristus di atas kayu salib. Tuhan, apa yang kami dapatkan itu boleh mendorong hidup kami untuk memberitakan kabar keselamatan juga kepada banyak orang. Supaya berkat keselamatan itu boleh menjadi bagian dalam hidup setiap orang yang mendengarkannya. Demikian juga kalau kami sebentar akan bersama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan. Tolonglah kami, supaya kami sungguh-sungguh diberkatinya dan dimampukan dengan kebenaran firman itu untuk menjadi pemberita keselamatan kepada banyak orang. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Anak-anak sekalian, waktu Abraham hidup, Kanaan pernah mengalami beberapa kali masa-masa yang disebut kelaparan. Demikian juga pada waktu Ishak hidup, Ishak pun mengalami kelaparan. Dengan demikian, kita bisa melihat Ishak punya pengalaman kelaparan sewaktu ayahnya hidup di negeri Kanaan. Dan Ishak bisa melihat bagaimana cara mengatasi kelaparan demi kelaparan. Tetapi, kalau sampai hari itu Ishak pergi ke Gerar, itu artinya bahwa Kanaan sudah tidak lagi mampu untuk menghidupi Ishak dan keluarganya serta seluruh hamba-hambanya atau seluruh pegawainya. Maka Ishak pergi ke tempat yang bernama Gerar. Kenapa ke situ? Karena Ishak ingat ayahnya pernah mengadakan perjanjian persahabatan dengan raja negeri Gerar. Ketika Ishak sudah sampai di negeri Gerar, maka Tuhan menampakkan diri kepadanya. Itu adalah pengalaman yang pertama buat Ishak untuk boleh dijumpai oleh Tuhan, yaitu Allah Abraham ayahnya. Tentunya ini menjadi satu pengalaman yang sangat luar biasa buat Ishak. Dan waktu Allah berjumpa dengan Ishak, Allah mengatakan, "Jangan pergi ke Mesir, tetapi pergilah ke negeri yang akan kuberitahukan kepadamu. Engkau tinggallah di tempat ini sebagai orang asing. Aku akan menyertai engkau dan memberkati engkau. Aku akan memberikan negeri ini kepadamu dan keturunanmu. Aku akan membuat keturunanmu menjadi banyak. Karena aku menepati janjiku untuk Abraham." Anak-anak sekalian, apakah cuman sampai segitu saja kata-kata Tuhan kepada Ishak? Tidak, Allah menyambung dengan kalimat, "Aku akan membuat keturunanmu banyak seperti bintang di langit. Aku akan memberikan negeri ini seluruhnya kepadamu dan keturunanmu. Dan aku akan menjadikan keturunanmu menjadi berkat bagi banyak bangsa." Ini adalah janji-janji yang pernah Tuhan ucapkan juga kepada Abraham. Tuhan mengulangi lagi janjinya itu kepada Ishak. Luar biasa. Allah yang pernah berjanji kepada Abraham, Allah yang setia terhadap janjinya. Allah yang mau menepati janjinya kepada Abraham dan saat itu kepada Ishak. Tetapi apa yang dialami oleh
Ishak saat itu? Ishak menjadi orang yang ketakutan juga seperti Abraham pernah alami. Sekalipun Allah pernah berjanji tadi waktu bertemu, aku akan menyertai engkau dan aku akan memberkati engkau. Ternyata rasa takut terhadap orang-orang yang ada di Gerar, yaitu orang-orang Filistin, ada di dalam hidup daripada Ishak. Takut apa? Takut dibunuh oleh orang-orang Filistin karena Ribka yang cantik itu. Bagaimana caranya menghindar untuk dibunuh? Ishak menjawab dengan setiap kalau ada orang bertanya bahwa Ribka adalah saudaranya. Anak-anak sekalian, sebenarnya tidak perlu menjawab seperti ini. Jawab dengan penuh kejujuran. Karena ketika menjawab kepada orang, juga Tuhan sedang mendengarnya. Nah, anak-anak, tetapi Raja Gerar saat itu melihat bahwa Ishak sedang bermesraan dengan Ribka. Ishak sedang berkasih-kasihan dengan Ribka. Maka Raja Gerar tidak bisa tinggal diam. Dan memanggil Ishak dan bertanya, apa maksudmu bertindak seperti ini? Ishak menjawab, karena aku takut dibunuh. Raja Gerar menjawab, tidak boleh kau mengatakan seperti itu. Bagaimana andai kata orang Filistin ini mengambil istrimu untuk dijadikan istrinya? Yang kedua, jika kau bertindak seperti itu, kau sedang mencelakakan bangsaku. Jadi jangan kau berbuat seperti itu. Anak-anak sekalian, kita pun jangan belajar berbohong. Lebih baik sekali lagi kita belajar jujur. Karena ketika kita jujur, bukan saja jujur kepada orang di sekitar kita, tapi jujur di hadapan Tuhan. Anak-anak sekalian, kau harus ingat bahwa ketika kita berbohong kepada orang, itu bukan mencelakakan satu orang. Bisa mungkin mencelakakan banyak orang. Seperti Raja Gerar tadi ingatkan kepada Ishak. Kalian tahu apa yang dikatakan juga kepada seluruh rakyatnya oleh Raja Gerar ini. Raja Gerar mengatakan, siapapun tidak boleh mengganggu orang ini, yaitu Ishak dan Ribka dan seluruh anggota keluarganya yang lain. Anak-anak sekalian, kita melihat bahwa terkadang melalui orang yang tidak mengenal Tuhan pun, kita diingatkan untuk tidak melakukan kecurangan, untuk tidak melakukan perbuatan dosa yang lainnya. Kita bersyukur, kita berterima kasih kalau Tuhan itu mengingatkan melalui orang lain. Dan Tuhan benar-benar menunjukkan janjinya tadi. Ketika Ishak tinggal di Gerar dalam tahun itu, waktu bercocok tanam, Ishak menuai atau memanen 100 kali lipat. Wah, ini satu hal yang luar biasa. Bayangkan ya, andai kata saya tanam 1, hasilnya 100. Kalau saya tanam 100, hasilnya berapa? 10.000. Wah, ini sungguh luar biasa. Tapi ingat, itu bukan karena Ishak dan para hamba-hambanya pandai bercocok tanam. Tetapi karena janji Tuhan yang dinyatakan, yaitu menyertai dan memberkati Ishak. Puji Tuhan. Di dalam negeri orang sebagai orang asing, Tuhan pun tetap memberkati. Karena Ishak sudah menerima janjinya. Seperti yang telah dijanjikannya kepada Abraham. Demikian juga anak-anak sekalian, kau jangan khawatir dimanapun kau berada, dimanapun Tuhan tempatkan engkau, ingat, janji Tuhan itu juga kepadamu. Dan Tuhan yang setia terhadap janjinya. Mari kita juga setia kepada Tuhan yang telah berjanji kepada kita. Jangan sampai kita mau hanya berkat-Nya. Jangan sampai kita hanya mau penyertaannya. Tapi kita tidak setia kepada Tuhan. Itu tidak akan pernah menjadi berkat buat hidupmu. Mari kita setia kepada Tuhan. Supaya berkat itu benar-benar nyata kepada kamu dan kepada saya.
Amin. Mari kita berdoa. Bapa dalam sorga, kami berterima kasih kepadamu. Ajarkanlah kami Tuhan untuk senantiasa setia kepadamu, karena Engkau juga Allah yang sudah memberikan teladan kami, yaitu Allah yang setia. Dan ajar kami Tuhan untuk tetap menjadi anak-anak Tuhan yang tidak takut terhadap keadaan yang ada di sekitar kami. Karena Tuhan menyertai dan memberkati kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Hari ini Berham belajar tentang apa itu paradoks melalui kehidupan Ishak. Walaupun keturunannya nanti dijanjikan akan mewarisi tanah Kanaan, tetapi faktanya justru orang tidak percaya masih menguasai tanah itu. Jadi, dengan berkat Tuhan yang diberikan kepada Ishak, maka imannya dikuatkan. Mari kita memperteguh iman kepada Juru Selamat yang agung melalui pembacaan Kejadian pasal 26 ayat 11-22. Goodbye.